Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Ada yang tidak berangkat hari ini? Insyaallah. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kita, yaitu Bagas. Silakan Bagas. Teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wasi' fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahmudan fi qulubi ibadi waj'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya hasiran nawal ya hasanal fi'al ya qaiman bila jawal ya mu'tiam bila hisab walakal hamdu wa minnatu wasyarafu ala kulli hal. Amin ya rabbal alamin. Amin. Semoga dengan bacaan doa, ilmu yang kita peroleh hari ini dapat memberi kemanfaatan dan keberkahan bagi hidup kita. Amin. Untuk selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, masih ingatkah kalian mengenai pelajaran kemarin yang kita pelajari? Alhamdulillah. Kalau masih, coba saya tanya yang namanya Tasya. Mana Tasya? Kemarin kita itu belajar tentang apa, Tasya? Bagus sekali, alhamdulillah. Nah, terus untuk yang kedua, ada Ayu. Mana ada Ayu? Kalau kita kemarin itu belajar mengenai masuknya Islam di Indonesia, ada berapa teori tentang masuknya Islam di Indonesia? Ada 4. Satu apa itu? 2, 3, 4. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya, coba saya tanya lagi. Yang namanya Sinta. Kalau tadi temanmu itu mengemukakan mengenai teori-teori masuknya Islam di Indonesia, terus jalur masuknya Islam di Indonesia itu melalui apa saja? Perdagangan, pernikahan, pendidikan, seni budaya, tasawuf dan pemerintahan. Oh iya, betul sekali. Bahwa untuk masuknya Islam di Indonesia itu melalui jalur perdagangan, pernikahan, pendidikan, seni budaya, tasawuf, dan pemerintahan. Nah, untuk yang terakhir ini mengenai masalah pemerintahan, muncullah berbagai macam kerajaan-kerajaan Islam yang akan kita pelajari hari ini, yaitu kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Adapun tujuan mempelajari kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia adalah yang pertama, diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi kerajaan
kerajaan Islam di Indonesia. Yang kedua, diharapkan peserta didik juga mampu untuk mengetahui tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Dan yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu mempresentasikan kerajaan Islam di Indonesia. Itu. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat tayangan video berikut ini. Nanti kalian perhatikan, kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sejarah kebudayaan Islam kelas 9, yaitu tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, yaitu peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi kerajaan Islam di Indonesia, menjelaskan sejarah kerajaan Islam di Indonesia, dan mempresentasikan sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Masuknya agama Islam ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi telah membawa banyak perubahan dan perkembangan pada masyarakat, adat, budaya, dan pemerintahan. Perubahan dan perkembangan tersebut terlihat jelas dengan berdirinya kerajaan-kerajaan yang bermula bercorak Hindu-Buddha dan penganut kepercayaan animisme telah mengadopsi Islam sebagai agama dan panutan hidup mereka. Kerajaan-kerajaan itu sebagaimana yang kita lihat dalam bentuk konsep ini adalah yang pertama kerajaan Samudra Pasai, yang kedua kerajaan Malaka, dan yang ketiga kerajaan Aceh. Ketiga kerajaan ini letak kekuasaannya berada di Pulau Sumatera. Untuk kerajaan selanjutnya adalah kerajaan Demak, dilanjutkan kerajaan Pajang, seterusnya kerajaan Mataram, kerajaan Cirebon, dan kerajaan Banten. Kelima kerajaan ini pusat pemerintahannya berada di Pulau Jawa. Kerajaan Kuatalo yang menempati kerajaan Islam di Pulau Sulawesi, dan yang terakhir adalah kerajaan Ternate dan Tidore yang berdiri di Pulau Maluku. Untuk kerajaan Islam yang pertama di Sumatera adalah kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini adalah kerajaan Islam pertama di Nusantara. Raja pertamanya sekaligus pendiri kerajaan tersebut adalah Sultan Malik As-Saleh yang memerintah dari tahun 1285 hingga 1297 Masehi. Sedangkan raja terakhirnya bernama Zainal Abidin yang memerintah dari tahun 1523 hingga 1524 Masehi. Kerajaan ini terletak di pesisir Laut Aceh yang sekarang disebut Kabupaten Lok Sumawe, Aceh Utara. Samudra Pasai ini didirikan sekitar awal abad ke-13 Masehi sebagai hasil Islamisasi dari penduduk daerah pesisir pantai yang pernah disinggahi para penjajah Muslim sejak abad ke-7 Masehi. Adapun mengenai kehidupan sosial, budaya, ekonomi kerajaan Samudra Pasai adalah
kehidupan sosialnya dibangun berdasarkan kekuasaan atau hukum Islam. Pengembangan wilayah kekuasaannya melalui perdagangan. Raja Samudra Pasai berusaha aktif menyebarkan ajaran dan budaya Islam serta memperkuat armada laut untuk memberi rasa aman terhadap para pedagang yang singgah. Dan yang terakhir, raja memberi rasa aman terhadap rakyatnya sehingga perekonomian yang bersumber dari pertanian dapat berjalan dengan baik. Untuk kerajaan Islam di Sumatera yang kedua adalah Kerajaan Malaka. Pusat pemerintahan kerajaan ini berada di Malaka atau Malaysia. Lalu, mengapa kita sebagai orang Indonesia merasa perlu untuk mempelajari kerajaan Malaka? Karena sebagian wilayah kekuasaannya meliputi sebagian pulau Sumatera dan Semenanjung Malaya atau Malaysia. Yang kedua, alasannya adalah pendirinya yang bernama Parameswara merupakan seorang pangeran yang berasal dari Palembang yang melarikan diri ke Malaka karena invasi angkatan laut Majapahit. Dan setelah beliau masuk Islam, itu berganti nama menjadi Sultan Iskandar Shah yang memerintah pada tahun 1402 hingga 1414 Masehi. Dalam perjalanan sejarahnya, Kerajaan Malaka dijadikan sebagai pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Puncak kejayaannya itu terjadi pada masa Sultan Mansur Shah yang memerintah tahun 1458 hingga 1477 Masehi. Raja terakhirnya bernama Sultan Mahmud Shah hingga akhirnya pada tahun 1511 Masehi Malaka jatuh ke tangan Portugis. Untuk kerajaan Islam di Sumatera yang ketiga adalah Kerajaan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh ini didirikan oleh Sultan Ali Muhayyad Shah yang memerintah dari tahun 1514 hingga 1528 Masehi. Sultan Ali Muhayyad Shah mendirikan Kesultanan Aceh sebagai pengganti kerajaan-kerajaan Islam sebelumnya, seperti Kerajaan Samudra Pasai dan Malaka yang jatuh ke tangan Portugis. Puncak kejayaan kerajaan ini terjadi di masa Sultan Iskandar Muda yang memerintah pada tahun 1607 hingga 1636 Masehi. Sedangkan pada masa kemundurannya terjadi pada masa Sultan Iskandar Thani yang memerintah dari tahun 1636 hingga 1641 Masehi. Di antara faktor penyebab kemundurannya diakibatkan karena adanya raja pengganti yang sesat, yang tidak cakap Sultan Iskandar Muda. Terjadi konflik yang terus-menerus hingga daerah-daerah kekuasaannya banyak yang melepaskan diri dari Aceh, hingga akhirnya kekuasaan kerajaan Aceh dikuasai oleh Belanda pada awal abad ke-20. Adapun kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi kerajaan Aceh adalah perekonomian kerajaan ini bersumber dari rempah-rempah, terutama lada yang sangat berkembang pesat. Kebudayaan Islam yang berkembang dalam bentuk peninggalan masjid, Aceh, dan kaligrafi. Terdapat ahli sastra seperti Nuruddin Ar-Ramiri dan Hamzah Tamsuri. Dari uraian materi di atas dapat saya simpulkan bahwa Kesultanan Islam yang pertama kali berdiri di Nusantara itu adalah Kesultanan Samudra Pasai. Pendiri sekaligus Sultan pertama Kesultanan ini adalah Sultan Malik As-Saleh yang berkuasa sekitar abad ke-13 Masehi.
Pendiri Kesultanan Malaka itu bernama Parameswara atau Sultan Iskandar Shah yang memerintah dari tahun 1402 hingga 1414 Masehi. Wilayah kekuasaannya meliputi sebagian Pulau Sumatera dan semenanjung Malaya atau Malaysia. Puncak kekuasaan Kerajaan Malaka itu terjadi pada masa Sultan Mansur Shah yang memerintah dari tahun 1458 hingga 1477 Masehi. Kesultanan Aceh Darussalam itu didirikan oleh Ali Muhayyad Shah pada awal abad ke-15 Masehi. Kesultanan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Untuk selanjutnya, setelah kalian melihat penayangan video tersebut, apakah sudah cukup jelas dengan penayangan tersebut? Ya. Atau mungkin dari kalian ada yang masih bertanya-tanya mengenai materi yang disampaikan di dalam video tersebut? Kalau ada yang bertanya, kira-kira siapa yang mau tanya? Oh iya, siapa namanya itu? Andika, mau tanya apa Andika? Faktor apa saja Pak kerajaan di Indonesia mengalami kemunduran? Faktor apa saja sehingga kerajaan-kerajaan di Indonesia mengalami kemunduran? Wah, sangat bagus sekali. Tapi memang belum diuraikan secara jelas mengenai faktor-faktor kerajaan Islam mengalami kemunduran. Mengenai faktor penyebabnya, di antaranya yang pertama, karena terjadi perebutan kekuasaan antar keluarga kerajaan, seperti yang terjadi di Kerajaan Demak, yaitu antara keluarga Sekar Sidolepen dengan keluarga Sultan Trenggono. Nah, sehingga dari pertikaian itu Kerajaan Demak sampai dipindahkan ke Padang. Yang kedua, banyak raja-raja yang tidak secakap atau sehebat raja-raja sebelumnya. Nah, ada raja yang membawa kerajaan tersebut mencapai puncak kejayaan. Setelah puncak kejayaan, ternyata sepeninggal raja atau sultan tersebut itu ternyata tidak sehebat atau secakap sultan sebelumnya. Terus selanjutnya, kerajaan-kerajaan di Indonesia itu pada akhirnya dijajah oleh bangsa Eropa, yang itu yang menjadikan faktor penyebab kerajaan Islam di Indonesia mengalami keruntuhan. Sudah cukup jelas jawabannya? Alhamdulillah. Atau mungkin ada yang tanya lagi? Tidak ada? Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Nah, kalau jumlah siswanya ini 24, saya bagi satu kelompoknya 5 atau 4 orang. Nah, di sini kalian nanti itu saya beri lembar kerja peserta didik atau LKPD untuk didiskusikan bersama-sama dengan teman kelompok kalian. Di sini ada petunjuk pengisian. Jangan lupa juga disertai dengan nama kelompok. Nah, untuk kelompok 1 itu bagian timur, kelompok 2 bagian baratnya, kelompok 3 bagian baratnya lagi, dan kelompok 4 dan 5 sebelah sini. Nah, nanti tulis saja nama anggota kelompok kalian masing-masing. Nanti di sini ada 3 soal yang perlu kalian diskusikan.
Kira-kira jawabannya apa setelah nanti didiskusikan? Kurang lebih 15 menit atau 15 menit nanti perwakilan dari masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompokmu tadi. Siap? Ya. Untuk kelompok sana itu bisa langsung dimulai tempatnya bisa. Ya, langsung bisa dimulai. Ya. Nanti tinggal temenin cari. Sambil mencari. Ya, dia kesulitan. Oke, dia salah satu pemain khas katanya Al-Saleh 1295 kemakmuran raja Perlat atau Malaysia bukti kemakmuran kerajaan ini bila adanya cerita dari virus atau seorang pengembara asal Portugis yang mengatakan bahwa pada saat itu sudah ada mata uang dirham atau dirham. Kerajaan yang dimaksud disebut ditunjukkan pada nomor. Kira-kira raja yang pertama nih Marasil Sultan Malik As-Saleh, kerajaan mana? Cari teman-teman, cari yang lain. Ya, ketemu jawabannya. Ya, Marasilu atau Malik As-Saleh ini raja kerajaan mana? Waktunya untuk berdiskusi sudah habis, sudah melewati 15 menit. Nah, untuk selanjutnya kalian
Dari perwakilan kelompok kalian, salah satunya bisa maju ke depan. Untuk kelompok pertama bisa dimulai. Silakan. Saya dari kelompok 1. Anggota kelompok 1 Basari, 2 Yaita, 3 Tasya Mustilah Pasir, 4 Rosa Kasma, 5 Laila Rizkia. Perhatikan kata berdasarkan dari atas terdapat kerajaan Islam pertama kali yang berdiri di Indonesia. Raja pertamanya bernama Bangura Sulu, gelar Sultan Malik Aksabar. 1285 sampai 1295 Masehi, yang merupakan keturunan Raja Sultan Malaysia. Bukti kemakmuran kerajaan ini adalah cerita dari Thomas seorang pengembara asal Portugis yang mengatakan bahwa kerajaan itu tidak ada terdampak dengan keturunan. Kerajaan yang dimaksud tersebut ditemukan pada nomor Anita Pasar. Ya, tepuk tangan. Untuk kelompok 3, silakan maju ke depan. Perkenalkan, nama saya Dian Ramayani. Saya representasikan dari kelompok 2. Namanya Luciana Cantika, Hidayati Rahmawati Husna, Ainisi, Kabupaten Saja, Ramayani. Berdasarkan telah di atas, terdapat kerajaan Islam pertama kali yang berdiri di Indonesia. Raja pertamanya bernama Bangura Sulu, gelar Sultan Malik Al-Saban, tahun 1285 sampai 1297 Masehi, yang merupakan keturunan Raja Pertama Malaysia. Bukti kemakmuran kerajaan ini adalah adonan cerita dari seorang pengembara asal Tiongkok yang mengatakan bahwa pada saat itu ada mata uang dan banyak. Kerajaan yang dimaksud tersebut adalah kerajaan yang bersatu, yaitu Samudra Pasar. Ya, tepuk tangan. Untuk selanjutnya kelompok 3, silakan maju ke depan. Saya dari perwakilan kelompok 3, dari Sania, anggota kelompok Adha Ayu, serta Raya, Rizka Kegiatan, dan Siti Soleka. Berdasarkan kata di atas, terdapat kerajaan Islam pertama kali yang berdiri di Indonesia. Raja pertamanya bernama Muhammad Al-Sulu, gelar Sultan Malik Al-Saleh, 1285 sampai 1297 Masehi, yang merupakan keturunan Raja Bapak Malaysia. Bukti kemakmuran kerajaan ini adalah adanya cerita di Thomas, seorang pengembara asal Portugis yang mengatakan bahwa pada saat itu sudah ada mata uang kerajaan yang dimaksud tersebut ditemukan pada nomor 1 Samudra Pasar. Demikian tadi dari kelompok 3, mengucapkan terima kasih. Ya. Untuk selanjutnya kelompok yang terakhir. Perwakilan dari kelompok 4, anggota kelompok Yahya Ahmad Wajari, Joget Adi Widodo, David Surya Anggara, Muhammad Rizky Maulana, Eko Robi, Andika Ahmad Setiawan, Muhammad Dewi. Kerajaan yang dimaksud tersebut ditunjukkan pada nomor 1 Samudra Pasar. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, diskusi kali ini
sudah berjalan dengan cukup baik, dan jawaban yang kalian sampaikan pun alhamdulillah untuk yang pertama dan kedua itu sudah betul semua. Sedangkan yang terakhir meskipun ada variasi jawaban, namun pada intinya memiliki kebenaran yang sama. Dan karena ini sudah berakhir, kita akhiri pelajaran SKI hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.